Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku kedua Pendekar Pulau Neraka dengan judul Pembalasan Ratu Sihir. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia pesilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Dari kejauhan, Gunung Tangkar tampak menjulang tinggi mencakar langit. Puncaknya yang membentuk kerucut selalu terselimut oleh kabut tebal. Dalam beberapa tahun belakangan ini, tak seorang pun yang berani mendaki gunung itu. Hal itu disebabkan oleh adanya seorang perempuan tua yang bersemayam di puncaknya. Dia adalah seorang yang ahli dalam ilmu sihir dan sangat kejam. Maka tidak heran kalau desa-desa di sekitarnya selalu tampak sunyi, jauh dari kegiatan sehari-hari. Namun keangkeran gunung itu tidak menghalangi seorang laki-laki tua yang diikuti oleh sekitar 20 orang mendaki lereng Gunung Tangkar itu dengan langkah-langkah lebar dan tergesa-gesa. Laki-laki itu adalah ketua Padepokan Tongkat Merah yang bernama Ki Pulut. Sedangkan para pengikutnya yang berjumlah 20 orang tersebut adalah murid-muridnya. Mereka terus mendaki tanpa menghiraukan lagi keangkeran gunung itu. Di samping Ki Pulut, berjalan seorang gadis yang berusia sekitar 18 tahun. Dia berpakaian warna hijau muda dan sangat ketat, sehingga lekuk-lekuk tubuhnya yang indah dan ramping terlihat jelas. Sementara rambutnya yang hitam dan panjang terikat oleh kain pita yang warnanya hijau. Sedangkan di pinggangnya terselip sebilah pedang pendek yang gagangnya berbentuk kepala naga dan bermata dari batu merah delima. Masih jauh kan letak puncaknya, Ayah? Tanya gadis itu. Suaranya mendesah dan terputus-putus lantaran kecapaian. Kenapa? Takut? Ki Pulut balik bertanya. Gadis itu tidak menjawab. Dewi, sudah kukatakan sejak semula, sebaiknya kau tinggal saja di Padepokan. Nyai Lumping itu orangnya sangat kejam dan ilmu sihirnya sangat tinggi. Aku saja belum tentu mampu menandinginya, kata Ki Pulut setengah kesal. Kalau ayah sendiri sudah merasa tidak akan mampu menandinginya, kenapa menyanggupi juga perintah Gusti Prabu Indrajaya? Titah seorang raja tidak bisa dibantah, anakku. Kau tahu apa akibatnya kalau aku sampai menolak perintah itu? Bukan saja padepokan kita akan hancur, tapi kita semua juga akan mati di tiang gantungan. Hah? Apakah sikap semua raja selalu begitu? Dengus Dewi Puspita. Tidak semuanya begitu, Dewi. Ada juga seorang raja yang bijaksana dan adil, dan tidak pernah membebani rakyat dengan tugas-tugas yang berat. Kan masih banyak padepokan lain yang lebih besar, Ayah. Kenapa Gusti Prabu menunjuk padepokan kita? Dewi, sebelum aku mendirikan Padepokan Tongkat Merah, aku adalah seorang panglima perang. Dulu kerajaan Bumi Loka masih diperintah oleh Ayanda Gusti Prabu Indrajaya. Dan aku mengundurkan diri setelah Gusti Prabu Suarajaya mangkat. Aku merasa sudah tua dan tidak kuat lagi untuk memimpin sekian ribu prajurit. Aku merasa bahwa perintah ini bukan
datang dari Gusti Prabu Indrajaya. Aku menduga hal ini adalah ulah. Dewi, jangan coba-coba berprasangka buruk dulu pada orang lain. Potong Ki Pulut agak membentak. Ayah tidak perlu menutup-nutupi hal ini. Aku sudah tahu semuanya. Aku juga mengerti kenapa ayah mengundurkan diri dari jabatan Panglima. Dan aku juga sudah tahu kenapa. Sudahlah Dewi, Tuhan Maha Adil. Barang siapa yang menanam pasti akan memetik hasilnya. Yang penting, sekarang kita harus melaksanakan tugas berat ini. Lihat, sebentar lagi kita akan sampai di puncak. Mudah-mudahan Nyai Lumping mau menerima kedatangan kita dengan baik. Meskipun dalam hatinya Dewi Puspita tidak menyetujui sikap ayahnya itu, namun dia tidak banyak bertanya lagi. Dia hanya berpikir siapapun orangnya pasti akan menolak tugas ini. Karena semua orang tahu menemui Nyai Lumping berarti menyerahkan nyawanya dengan sia-sia. Tiba-tiba Ki Pulut mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi di hadapan murid-muridnya. Seketika pula pengikutnya itu langsung berhenti melangkah dan segera mencabut senjatanya masing-masing. Tapi Ki Pulut segera memerintahkan untuk menyimpan kembali senjata mereka. Kini perasaan tegang dan mencekam melanda mereka semua. Sejenak Ki Pulut mengedarkan pandangan berkeliling. Namun sejauh matanya memandang hanya kabut tebal yang terlihat. Sementara angin yang bertiup kencang menyebarkan hawa dingin seperti menusuk tulang. Mereka sekarang sudah berada di puncak Gunung Tangkar, di mana wanita tua yang berjuluk Ratu Sihir itu tinggal. Perlahan-lahan Ki Pulut mengayunkan kakinya, sementara Dewi Puspita dan semua murid-muridnya mengikuti dari belakang. Bola mata mereka terus mengawasi dengan tajam keadaan sekitarnya. Barangkali Nyai Lumping sudah tidak ada di sini lagi, Ayah, kata Dewi Puspita setengah berbisik. Namun keadaan yang sunyi di sekitar tempat itu membuat suara gadis itu terdengar jelas. Ki Pulut hanya bergumam tidak jelas. Wow! Tiba-tiba terdengar suara menggerung yang dahsyat dan menggetarkan jantung. Mereka semua langsung bersiaga dengan menghunus senjatanya masing-masing. Hati-hati, kedatangan kita sudah diketahui, kata Ki Pulut memperingatkan. Suaranya terdengar setengah berbisik. Belum lagi kering, kata-kata laki-laki tua itu mendadak di sekitar tempat itu melayang batu-batu cadas yang runcing dan tajam. Batu-batu itu datang dari 4 penjuru, bagaikan dilontarkan oleh tangan-tangan yang besar dan kuat. Tentu saja keadaan itu membuat 20 orang murid Padepokan Tongkat Merah jadi panik. Tenang, itu cuma tipuan, bentak Ki Pulut. Aneh, batu-batu itu langsung hilang begitu menyentuh tanah dan tidak ada satu batu pun yang sempat mengenai tubuh mereka. Namun tak lama, sesudah hujan batu itu reda, mendadak mereka dikejutkan kembali dengan munculnya sesosok makhluk yang bertubuh seperti raksasa. Tubuh makhluk itu dipenuhi oleh bulu-bulu hitam yang tebal dan kasar. Sedangkan wajahnya tidak berbeda jauh dengan seekor kera, dengan sepasang bola mata berwarna kemerahan dan bersorot tajam. Wow! Makhluk itu kembali menggeram dahsyat. Tolong! Mendadak, salah seorang murid Ki Pulut menjerit keras sambil berlari. Namun baru beberapa batang tombak dia berlari, makhluk itu sudah melompat dan langsung mencengkram pundaknya. Maka tanpa ampun lagi, dengan giginya yang bertaring tajam, makhluk itu mengkoyak tubuh salah seorang murid Padepokan Tongkat Merah itu. Kejam! Desis Dewi Puspita tidak sanggup untuk menyaksikan makhluk itu memakan tubuh korbannya. Jangan, sentak Ki Pulut ketika melihat 3 muridnya maju. Namun ketiga orang tersebut sudah keburu lompat seraya menghunus senjatanya. Tampak 2 orang sudah memegang pedang dan seorang lagi menggenggam sebuah tongkat pendek berwarna merah. Mereka langsung menyerang makhluk yang mengerikan itu. Hiat! Ya! Ah! Dengan bertubi-tubi, mereka segera membabatkan senjatanya masing-masing ke tubuh makhluk itu.
namun makhluk itu hanya menggeram dan membiarkan saja tubuhnya jadi bulan-bulanan mereka. Tidak sedikit pun kulitnya cedera. Bisakah Ki Pulut dan murid-muridnya menghadapi makhluk itu? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.